selamat datang di Kabar Ajaib edisi kali ini. Saya Yazid Muhammad, Financial Content Specialist Ajaib, akan membawakan berita-berita seputar pasar modal Indonesia untuk edisi kali ini. Berita pertama tentang IHSG bullish tembus 5.000. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan menguat selama 6 hari berturut-turut. Sedangkan pada hari Senin 8 Juni 2020 kemarin IHSG ditutup pada level 5.070. Ini merupakan level tertinggi dalam 4 bulan terakhir. Penguatan IHSG ini sejalan dengan penguatan yang terjadi di bursa utama Asia, seperti indeks Nikkei 225 yang menguat 4,8% dalam sepekan terakhir. Kemudian ada indeks Kospi Korea Selatan yang melesat 5,6%. Kemudian ada indeks Hang Seng yang naik 4,6%. Kemudian ada indeks Shanghai Composite yang menguat meski hanya 0,8%. Dan terakhir adalah indeks Straits Times Singapura yang melesat 9% lebih. Sentimen positif ini tidak lepas dari adanya pelonggaran lockdown di sejumlah kota di dunia, termasuk juga di Indonesia. Kemudian juga ada juga tahap penemuan vaksin virus corona yang sudah mencapai pada periode terakhir ya, di mana Amerika Serikat sudah mulai memesan vaksin corona yang akan tersedia pada bulan Oktober kepada sebuah perusahaan asal Inggris, yaitu AstraZeneca. Kemudian untuk di Asia sendiri, khususnya negara berkembang, itu akan tersedia akhir 2020 atau awal 2021. Kita memasuki berita yang kedua. Sektor industri manufaktur diramal sudah mulai bangkit seiring dengan pelaksanaan protokol new normal yang dilakukan pemerintah dengan melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Wakil Ketua Umum Kadin Joni Darmawan mengatakan semua sektor industri bisa kembali bangkit setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Ia memperkirakan sektor yang paling cepat pulih adalah industri dengan permintaan yang stabil seperti makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Berita ketiga, kita akan membahas rupiah yang cenderung menguat dan mulai bergerak di bawah 14.000 per dolar Amerika Serikat. Setelah melemah hampir menembus level 15.000 per dolar Amerika Serikat, rupiah kembali bangkit ke level 13.800-an per dolar Amerika Serikat. Pekan lalu rupiah menguat nyaris 5% karena ditopang derasnya aliran masuk oleh investor asing dan juga ditambah dengan cadangan devisa Indonesia yang mengalami peningkatan. Derasnya aliran modal asing ini terlihat dari penawaran SBN pada Selasa 2 Juni 2020 lalu yang mencapai 105,27 triliun. Padahal target indikatif pemerintah itu hanya sekitar 20 triliun. Artinya di sini ada kelebihan permintaan atau oversubscribe sebesar 5,2 kali. Hal ini diprediksi ekonomi Indonesia ke depannya cukup baik sehingga investor menaruh kepercayaannya kepada Indonesia. Sedangkan cadangan devisa Indonesia pada bulan Mei 2020 itu mencapai 130,5 miliar dolar AS. Nilai tersebut berada di atas kecukupan standar internasional. Naiknya CADEV tersebut dipengaruhi oleh dua hal. Pertama adalah penarikan utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah dan penempatan falas perbankan di Bank Indonesia. BI menilai CADEV tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan pada umumnya. Masuki berita keempat atau berita terakhir, yakni terkait dengan 4 emiten yang naik kelas dari papan pengembangan atau menuju kepada papan utama. Keempat emiten tersebut adalah PT BFI Finance atau BFIN, kemudian ada PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPCC, kemudian ada PT MNC Studios Internasional atau MSIN, dan PT Papros Tbk atau PH.
Papan Utama merupakan kumpulan saham emiten yang dianggap mempunyai track record yang cukup baik di bursa dan mempunyai bisnis yang dianggap menjanjikan di masa mendatang. Sebagai gambaran, IPCC yang bergerak dalam bisnis pelabuhan mempunyai hak monopoli sebagai tempat penampungan sementara atau TPS kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian ada BFIN yang mempunyai pembiayaan di sektor otomotif yang cukup besar. Ini juga akan diuntungkan seiring dengan kembalinya new normal dan pemesanan kendaraan yang cukup banyak berpotensi akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Sementara MSIN juga mempunyai prospek cerah seiring dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang menonton televisi, sehingga memungkinkan untuk perusahaan memproduksi acara-acara yang berkualitas dan disukai oleh masyarakat, dan ujung-ujungnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Terakhir adalah PH. PH ini merupakan anak perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang kesehatan. Ini juga akan diuntungkan seiring dengan tuntutan masyarakat yang akan hidup sehat seiring dengan pandemi COVID-19 pada tahun ini. Demikian berita sepekan ini. Mari kita gunakan berita-berita positif ini untuk tetap berinvestasi saham. Sampai jumpa di video selanjutnya.